Pemerintah menetapkan kebijakan tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan sebagai penghargaan berbasis kinerja bagi ASN. Tahun ini diharapkan ASN memahami bahwa TPP adalah bentuk kepercayaan dan apresiasi terhadap kinerja, disiplin, dan loyalitas dalam pelayanan publik. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum mengajukan pelaporan atau persetujuan dalam mekanisme pengajuan TPP. Padahal proses ini penting supaya TPP bisa dibayarkan dengan benar dan sesuai aturan. Jadi, ayo segera melengkapi prosesnya melalui Simona. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang menjadi pijakan utamanya, yaitu dasar hukum TPP. Semua aturan tentang tambahan penghasilan pegawai ASN itu jelas dan tertulis. Yang pertama, PP nomor 12 tahun 2019. Yang kedua, Permendagri nomor 14 tahun 2025. Yang ketiga, Kepmendagri 900-1.3.2 tahun 2024 serta pasal 146 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. TPP ini bukan cuma soal angka, tapi ada prinsip penting di balik pemberiannya. Semua prinsip ini ujungnya satu, meningkatkan kesejahteraan ASN dan memastikan TPP benar-benar jadi alat optimalisasi kinerja, bukan sekedar tunjangan. Berikut adalah parameter yang menjadi dasar penentuan besaran TPP. Lalu bagaimana kalau kelas jabatan di daerah belum tersedia? Ada dua opsi. Yang pertama, menggunakan rekomendasi Kementerian PAN dan RB dari tahun sebelumnya. Atau yang kedua, menggunakan kelas jabatan terendah pada rumpun jabatan yang sama. Namun satu jabatan di dua daerah bisa punya nominal TPP berbeda, karena kondisi keuangan dan beban kerja tiap daerah memang tidak sama. Yang penting, semuanya harus punya evidence dan dasar hukum yang jelas. Nah, sekarang kita bahas hal yang paling penting, yaitu kriteria TPP ASN. Karena dari sinilah kita bisa tahu apakah kita sudah termasuk dalam kriteria penerima TPP atau memang belum. Secara umum ada 6 kriteria utama. Yang pertama, beban kerja. Diberikan dengan seberapa besar tanggung jawab yang kita pegang. Yang kedua, prestasi kerja. Ini merupakan hasil nyata dari target dan kinerja. Yang ketiga, kondisi kerja, termasuk risiko dan lingkungan tugas. Yang keempat, kelangkaan profesi, kriteria yang diberikan untuk jabatan yang kompetensinya sangat langka. Dan yang kelima, tempat bertugas, terutama di daerah terpencil, terluar, atau dengan tantangan tinggi. Dan yang terakhir adalah pertimbangan objektif lainnya, atau yang biasa disingkat dengan POL. Berikut adalah evidence dari masing-masing kriteria. Untuk POL sendiri adalah yang didasari aturan khusus dari perundang-undangan. POL itu bisa dibilang sebagai kriteria tambahan untuk ASN yang punya tugas atau tanggung jawab khusus yang diatur lewat peraturan perundang-undangan secara resmi. Intinya, kegiatan yang punya dasar hukum jelas dan masuk dalam sistem keuangan daerah. Berikut adalah yang masuk dalam kategori pertimbangan objektif lainnya. Setiap tahun kebijakan TPP perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk tahun 2026, proses persetujuan ini sudah diatur lebih jelas agar setiap daerah punya pedoman yang sama. Proses dimulai dari pembahasan TPP di KUA PPAS oleh pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah mengajukan permohonan melalui Simona ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan ditembuskan kepada Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, verifikasi kriteria dan evidence dilakukan oleh tim Biro Organisasi dan Tata Laksana, serta tim dari Ditjen Bina Keuangan Daerah. Ditjen Bina Keuangan Daerah akan meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan sebelum menerbitkan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Setiap tahap diberikan waktu maksimal 7 hari kerja dengan total proses maksimal 28 hari kerja.
Ada 13 dokumen yang wajib dilengkapi dalam pengajuan persetujuan TPP tahun 2026. Ada 9 dokumen yang akan diverifikasi oleh tim Kementerian Dalam Negeri, dan ada 4 dokumen yang akan diverifikasi oleh tim Kementerian Keuangan. Sekarang setelah kita paham tentang TPP, maka selanjutnya kita akan membahas cara verifikasi TPP melalui aplikasi Simona. Pemerintah daerah dapat membuka simona.kemendagri.go.id. Isi username, password, pilih tahun, dan masukkan kode unik yang tertera. Setelah berhasil masuk, pilih menu Pemda, lalu pilih proses TPP oleh Pemda. Selanjutnya pilih upload persyaratan dan pengiriman ke Ortala. Di sini, Pemda akan diminta untuk memilih salah satu dari 2 kategori utama. Pertama, mengalami perubahan. Jika terdapat kenaikan nominal TPP yang diterima ASN setiap bulannya dibandingkan dengan tahun anggaran 2025. Kedua, tidak mengalami perubahan. Jika TPP ASN tetap atau menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk daerah yang tidak mengalami perubahan, prosesnya cukup sederhana. Pemda hanya perlu mengunggah laporan dalam format yang telah disediakan di aplikasi Simona. Sementara itu, bagi daerah yang mengalami perubahan, diperlukan proses verifikasi yang lebih mendalam. Pemda wajib melengkapi isian formulir percepatan lalu mengunggah kelengkapan administrasi yang meliputi surat permohonan verifikasi TPP beserta ran perkada APBD, SK Tim TPP ASN, perkada atau ran perkada tentang TPP ASN Pemda, surat rekomendasi dari Kementerian Pan-RB terkait hasil evaluasi jabatan, form penjabaran TPP dalam format Excel, dan PDF penjabaran TPP yang telah diparaf Sekretaris Daerah, rekap evidence, surat pertanggungjawaban mutlak, Excel percepatan, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Setelah sudah lengkap, silahkan pilih kirim langsung. Pemerintah daerah dapat memantau status verifikasi secara langsung melalui menu tracking history proses. Di sini, Pemda dapat melihat setiap tahapan proses, mulai dari penerimaan dokumen, hasil verifikasi, hingga penerbitan surat persetujuan TPP. Jika ada revisi seperti berikut, maka kamu harus mengupload ulang sesuai dengan catatan yang telah diberikan. Setelah proses selesai, Pemda dapat mengunduh file hasil verifikasi dan surat persetujuan TPP pada menu tersebut. TPP bukan hanya angka, melainkan pengakuan atas kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Meskipun nilainya berbeda antar daerah, TPP mencerminkan dedikasi terhadap tugas. Penghargaan tertinggi terletak pada kejujuran, integritas, dan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat. Mari jaga semangat ini dan pastikan proses verifikasi mencerminkan nilai ASN yang berintegritas.